Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa terkait Indonesia darurat energi fosil, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bauran energi baru terbarukan di 2013 sampai dengan 2050. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2013 4,2%, kemudian di 2014 maksudnya di sana 4,2%, 2017 di 7%, ini proyeksi di 2025 23% dan 2050 31%. Ini data diambil dari SKK Migas, data pada tahun 2019 yang lalu. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bauran energi di tahun 2050. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, EBT di 31%, kemudian juga ada gas bumi di 25%, kemudian batu bara 24% dan minyak bumi di 20%. Ini bauran energi di tahun 2050. Kemudian kita juga lihat ke grafis selanjutnya, pemirsa, kebutuhan energi di tahun 2025 dan 2050 ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ada EBT, listrik, minyak, gas, dan juga ada batu bara. Untuk EBT di 2050 ada 48. Ini ton of oil equivalent. Kemudian juga di 2025 ada di 18 juta ton of oil equivalent. Kemudian listrik cukup tinggi, kemudian juga perbandingannya antara 2025 sampai dengan 2050. Kemudian juga posisi minyak, ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk energi lainnya. Kemudian juga ada gas, kemudian juga ada batu bara. Data diambil dari Kementerian SDM, data ini tahun 2016. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rusli Abdullah, ekonom Indef. Pak Rusli. Ya, halo Mas. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Rusli, suara Anda sudah terdengar jelas di studio kami. Kita coba ulang kembali Pak Rusli dari pertanyaan segmen sebelumnya Pak, mengenai komitmen pemerintah ini terhadap sumber penggunaan EBT. Program ini tampaknya juga sudah digaungkan cukup lama, tapi implementasinya masih cukup kurang. Sementara untuk dari cadangan energi fosil kita dari tahun ke tahun terus mengalami pengurangan. Bagaimana Anda melihat komitmen dari pemerintah terlebih dahulu, Pak? Oke, Mas. Tadi seperti yang Mas David sampaikan di grafik itu, saya kira itu sebuah komitmen yang bagus. Dalam artian ada target yang jelas, 2025 berapa, 2050 berapa. Itu memang sebuah komitmen yang sangat harus kita apresiasi ya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Yang kedua, fakta tangan, namun berbeda ini Mas, kata lain bahwa salah satu kenapa ada dua challenge yang terbesar di Indonesia dalam pengembangan bisnis adalah insentif. Insentif ini dalam artian gitu Mas, bukan hanya insentif dari fiskal, tapi juga dari insentif apakah ada pasar yang akan menyerap kalau saya saya memproduksi energi terbarukan seperti itu. Yeah. Yang paling itu adalah seperti ini Mas, gas ya, untuk misalnya transportasi publik, bajai atau taksi, itu belum bisa optimal seperti itu. Itu untuk transportasi umum Mas, bagaimana dengan pribadi seperti itu. Dan saya kira untuk bisa semakin memperbesar porsi EBT itu, pemerintah harus memberikan banyak insentif ataupun semacam dorongan ya, agar kendaraan pribadi pun dia bisa mengkonversi dari penggunaan fosil dalam hal ini minyak menjadi non minyak, mungkin gas ataupun bahkan listrik seperti itu Mas. Ya, itu dari sisi kesiapan dari pemerintah. Kemudian keterlibatan swasta seperti apa, Pak Rusli? Ini cukup banyak yang mengeluhkan dari sisi biaya cukup besar, Pak. Kemudian juga penyerapan di pasar juga masih kurang seperti yang Anda singgung tadi. Nah, oke. Saya kira ini Mas, ini penting sekali pemerintah memetakan stakeholder ya. Jadi antara gini, misalnya ada orang yang dia mau memproduksi semacam hybrid Mas ya, minyak biodiesel misalnya. Tapi kalau seandainya industri otomotif belum mau mengkonversi ataupun menyediakan mesin bisa menyerap biodiesel ataupun hybrid, itu sama aja bohong kan. Jadi nggak ada pertemuan antara supply-nya biodiesel itu terhadap mesin
Ya, dan saya kira di sini tugas pemerintah bagaimana mempertemukan antar stakeholder, terutama di ini ya Mas ya, di swasta ya, antara produsen biodiesel dengan misalnya produsen otomotif. Ini Mas, dalam perspektif industri otomotif ya, belum lagi misalnya industri lain, pembangkit listrik misalnya, ataupun dalam hal misalnya penggunaan equipment rumah tangga sehari-hari. Apa namanya, misalnya pembentukan, misalnya gini, energi listrik, cahaya atau sinar matahari yang bisa digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Apakah itu, kalau seandainya komputer bisa membuat level bahwa setiap rumah tangga bisa memasang atap sunflower itu berupa panel surya, saya kira bagus. Tapi kan itu sangat sesuatu yang sangat investasi yang luar biasa. Tapi saya kira saat ini untuk Indonesia yang paling masuk akal, yang semuanya sudah ada tersedia itu adalah bagaimana komitmen antara penyedia biodiesel bertemu dengan pengusaha industri otomotif. Sehingga di sini bisa tercipta sebuah kendaraan hybrid yang nanti pada akhirnya bisa mengurangi konsumsi minyak bumi, seperti itu. Baik, dari sisi golongan, mungkin dari sisi sektor, Pak Rusli, sebenarnya sektor mana yang memang memberikan kontribusi besar, Pak, terhadap konsumsi energi fosil, kemudian ketika terjadi transformasi ke EBT, sektor mana juga yang mampu paling besar mengurangi konsumsi dari energi fosil dan juga mendominasi penggunaan dari energi EBT ini? Mas, pertama yang ada tiga besar Mas. Satu di pembangkit listrik, karena memang kita masih banyak dominasi oleh batu bara. Yeah. Yang kedua itu transportasi jelas. Yang ketiga adalah konsumsi rumah tangga, meskipun gas ya, seperti itu Mas. Nah, dan satu lagi industri, keempat. Nah, di antara empat sektor ini, yang paling bisa diadres oleh pemerintah adalah pembangkit listrik ya, kita PLN. Melalui PLN, bisa mensyaratkan bahwa pembangkit yang dijual oleh swasta, IPP misalnya, Independent Power Plant, yang dari sumber energi terbarukan, misalnya dari angin, dari panas bumi, itu mendapat prioritas dari PLN untuk dibeli. Mungkin itu salah satu, atau mungkin diskon ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, di sektor otomotif, tadi transportasi, dan ini saya kira pemerintah tadi mempertemukan antara penyedia biodiesel misalnya dengan pelaku industri otomotif. Terus yang ketiga, di rumah tangga, nah ini bisa mengkonversi atau memasifkan kampanye penggunaan energi biogas dalam level rumah tangga di pedesaan misalnya, ataupun penggunaan energi listrik yang berupa panel surya. Kemudian yang keempat di sektor industri, nah ini yang menarik Mas. Sektor industri saya kira dia akan tergantung pada suplai dari pembangkit listrik. Yeah. Kalau seandainya sektor industri ini bisa mendapatkan suplai listrik dari energi terbarukan, saya kira no problem. Baik. Oke. Ada 4 golongan atau ketentuan tertentu yang mempengaruhi dari sisi konsumsi, kemudian juga pengolahan dari energi baru dan terbarukan begitu. Pak Rusli, waktu kita cukup terbatas, Pak. Bagaimana Anda melihat langkah ke depan, Pak, upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini, kemudian ketika skenario transformasi dari energi fosil ke EBT ini berjalan cukup baik, dampaknya terhadap kondisi ekonomi Indonesia, ketergantungan terhadap kebutuhan energi fosil begitu dari sisi impor, kemudian juga dari sisi ekspor. Karena kerangka ekonomi kita kalau tidak salah ini masih bergantung sekali kepada sisi komoditas sampai sejauh ini, Pak Rusli. Oke, Mas. Pertama pasti gini, kita harus memperhatikan jangka waktu 10 tahun ke depan ini ya. Kalau seandainya nggak ada penemuan cadangan minyak baru misalnya yang bisa dikonversi yang menjadi konsumsi, itu pasti akan memberatkan sisi fiskal kita ya, karena kita harus impor kan. Sampai hari ini kita masih impor sekitar 800.000 barrel per hari, seperti itu. Satu, yang kedua,
yang pasti pemerintah harus secara konsisten menjalankan planning ya, Ya. yang disampaikan oleh Mas Daniel bahwa tahun sekian, tahun 2025 berapa persentase EBT itu harus dikawal benar, sehingga kita benar-benar menapaki jalan panjang konversi energi dari fosil ke EBT. Yang ketiga, mulai sekarang penting memberikan sebuah semacam jalur hijau ataupun banyak insentif kepada investor ataupun kepada semua golongan lapisan masyarakat Indonesia yang mengusahakan konsumsi EBT, baik secara individu atau korporasi atau badan usaha atau dalam bentuk komunitas, seperti itu, Mas. Baik, Pak Rusli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel, Pak. Sehat selalu, Pak Rusli. Iya, Mas, sama-sama. Baik, terima kasih. Ada Bapak Rusli Abdullah, Ekonom Indef, dan tadi kita berbincang Indonesia darurat energi fosil, di mana posisi cadangan, kemudian sebagai salah satu antisipasi adalah penggunaan sumber EBT, energi baru dan terbarukan, masih cukup lambat pergerakannya dari proses peralihan begitu, dan pemerintah diharapkan segera memberikan insentif, memudahkan regulasi, dan juga membantu untuk dari sisi investasi keterlibatan swasta dalam hal ini untuk mengurangi Indonesia ketergantungan terhadap energi fosil. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami karena di segmen selanjutnya nanti kita juga akan berbincang dari sisi pengusaha seperti apa energi baru dan terbarukan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.